banyak dosa. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسأل العبد والعجم والإمام كلمة والحرب وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا يا رب كرما وتقديما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى أنت بالفخر الأني والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا والوالدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى رب شيخ الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى رب شيخ النبي علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى رب شيخ النبي علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب رب الشيخ أبي هادي محمد شافعي حلامي بن محمد صالح ريلي ثم إلى شيخنا Fakih Haji Al-Sibar Bernai bin Haji Asmat usulihim wa fura'ihim wa masyayikhihim thumma ila jami'il awliya'illah wa asfiya'illah wa ulama'i wa salihin aynama kanu wa hadat arwahuhum khususan ila musannif hadal kitab al-alim al-allamah Syekh Al-Syarif Al-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa fura'ihim wa masyayikhihim thumma ila jami'il arwah marhum Haji Salim bin Manjak thumma ila marhum Binahar Jojo bin Maradat Umudo thumma ila marhum Rahmat bin Haji Usman thumma ila marhum Ahmad Rashid bin Haji Abu Saman thumma ila marhum Manaf Manduko Sultan bin Fulan thumma ila marhum Ma'ang Abid Ikhwan thumma ila marhum Haji Ulud binti Manjak thumma ila marhum Darmi bin Fulan thumma ila marhum Zulkarnain bin Marzuki thumma ila marhum Saladi bin Sa'ad thumma ila marhum Syamsiyah binti Mudir thumma ila marhum Nazaruddin bin Fulan thumma ila marhum Bapak Muhammad Yusuf bin Fulan thumma ila marhum Haji Nurbaidi bin Kisaber thumma ila marhum Awi bin Kajiri thumma ila marhum Saniyah binti Katin thumma ila marhum Haji Haran binti Fulan usulihim wa fura'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yuhyi darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhal ulum biwajhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'abihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wal yaqinu yaqwa wa yahsunu bi asma'i. Dan bermula yakin itu yaqwa, dapat menjadi kuat, wa yahsunu dan dapat menjadi bagus. Yakin itu bi asbabin, dengan beberapa sebab. Ya, jadi keyakinan yang diharapkan datang dalam diri kita itu bisa menjadi bagus keyakinan tersebut, bisa menjadi kuat keyakinan itu, yakni bi asbabin, dengan beberapa sebab. Minha, setengah daripadanya, yakni yang pertama, wa huwa al aslu, dan ini asalnya nih, ya, yang paling pokoknya, alladzi alaihil madar, yang di atasnya itu ada madar. Madar itu poros. Apa poros? As, ya, as. Jadi ini yang paling pokok nih, dari sebab menjadi kuatnya keyakinan, daripada sebab menjadi bagusnya keyakinan, ini porosnya nih, yang paling pokoknya, paling bongkolnya gitu. Apa itu? Ayat sodiyal abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari ad-dalati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri wa sultani wal qahri. Ya, jadi yang pertama ayat setiap abdu, bahwa mendengar seorang hamba bi qalbihi, dengan hatinya. Jadi mendengar dengan hatinya. Wa udhunihi, dan mendengar dengan telinganya. Kepada apa? Ila istima'il ayati, kepada mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, mendengarkan ayat-ayat Allah. Ayat Al-Qur'an. Wal akhbari, dan mendengar dari segala akhbar. Khabar, apa khabar? Hadis, ya, hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalati ala jalalillahi ta'ala, yang mana ayat-ayat Quran itu dan hadis-hadis Nabi itu ad-dalati, yakni yang menunjukkan ala jalalillahi ta'ala, atas keagungan Allah Ta'ala. Ya, jadi baca ayat, baca hadis, ya, yang menerangkan tentang keagungan Allah Ta'ala, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah Ta'ala, wa azamatihi, dan kemuliaan Allah Ta'ala, wa kibriyaihi, dan kesombongan atau kemahasombongannya Allah Ta'ala. Allah boleh sombong gak? Allah boleh sombong gak? Boleh. Kenapa? Punya semua W-nya, ya, gitu. Kalau kita timbang punya apa sih, kita sombong aja belum, kita sih belum.
Kalau Allah dia punya semuanya. Ya. Kan nanti Allah tantangin tuh di hari kiamat. Liman lil mulkul yaum. Mana nih raja yang dulu ngaku-ngaku gitu atau yang dulu ngaku-ngaku gitu. Panggilin. Mana raja-raja? Ada nggak yang hidup? Kata Allah satu juga nggak ada yang hidup gitu. Yang hidup hanya aku, kata Allah Taala. Itu kesombongan Allah tuh. Ya. Wa firadihi bil harqi. Dan juga baca ayat, baca hadis yang berkaitan tentang apa ya? Infiradihi, yakni dengan kesendiriannya Allah bil khalqi dalam mencipta. Ya, Allah kan nggak perlu kepada siapa-siapa. Allah perlu nggak kepada yang lain? Tidak. Ada kepada malaikat Allah nggak perlu. Gitu ya. Justru malaikat makhluk yang Allah tugaskan dengan tugasnya, tapi bukan buat Allah. Wal amri. Dan ingat tuh ayat-ayat dan hadis yang berkenaan tentang ya bersendirinya Allah di dalam amri memerintah. Ya. Wasultani dan bersendirinya Allah dalam menguasai. Wal qahri dan bersendirinya Allah dalam memaksa. Ya. Menggagahi. Allah tuh maha memaksa sama kita. Hah? Gitu kan? Allah maha memaksa apa kita? Mutlak. Begitu. Apa yang Allah mau perbuat kepada kita ya Allah kerjain aja. Kita mau kita senang nggak senang ya Allah kerjain aja. Ya, gitu. Jadi baca ayat-ayat dan baca hadis yang menunjukkan tentang apa? Tentang kemuliaannya Allah, tentang kesempurnaannya Allah, tentang keagungannya Allah, tentang kemahasombongannya Allah, tentang bersendirinya Allah dalam mencipta, dalam memerintah, dalam berkuasa, dalam al-qahru. Qahar itu menggagahi, memaksa. Wa ala syirikir rusul. Dan juga baca itu ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berkenaan tentang syirikir rusul. Ya, pembenaran kepada sekalian rasul. Banyak. Wa kamalihim dan kesempurnaan mereka para rasul. Wa ma uyyidu bihi minal mu'jizati. Dan juga baca dari ayat dan juga hadis yang berkenaan dengan perkara uyyidu yang mereka para rasul diperkuat dengannya. Minal mu'jizati daripada mu'jizat-mu'jizat. Kita biar tahu tuh. Ya, mu'jizat para rasul itu bagaimana keadaannya biar tahu. Ya, dari Nabi Allah Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar hati kita membenarkan kita. Ya, biar hati kita membenarkan. Apa iya ada orang punya mukjizat? Ada. Siapa? Siapa? Nabi. Ya, Nabi dan Rasul punya mukjizat. Itu kita benerin, jangan diraguin. Makanya ada mukjizat. Ya, mukjizat kan khariqul adah. Ya. Amrun khariqul adati gitu ya. Satu perkara yang khariqul adah, di luar dari adat kebiasaan orang banyak. Kalau buat Nabi, buat Rasul namanya mukjizat. Kalau buat wali namanya karomah. Gitu. Ya. Kalau buat mukmin namanya mauna. Gitu. Akhirnya kita mesti tahu. Begitu ya, begitu. Jadi ini masing-masing ada kelas tingkatannya dan ini bukan hal yang harus diragukan tapi mesti kita benarkan. Mesti kita benarkan.
Wa mahalla bimu'adinihim ya. Min anwa'il uqubati. Dan juga baca tuh ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang berkaitan dengan mahalla perkara yang terjadi ya bimu'adanihim kepada orang-orang yang menentang mereka, yakni menentang para rasul, mengingkari para rasul. Min anwa'il uqubati, dari macam-macamnya hukuman yang ada. Tuh lihat ya. Fir'aun, bagaimana Fir'aun menentang Nabi Musa ya, termaktub. Bagaimana lagi itu kelompok-kelompok kafir dari segala bangsa yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita nanti nggak bikin penentangan lagi kepada para rasul. Wa ma warada fil yaumil akhir. Dan juga kita biar tahu dong, baca ayat-ayat dan hadis yang berkaitan tentang perkara yang terjadi fil yaumil akhir, di hari akhir nanti. Min ithabatil muhsinin, daripada penetapan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa mu'aqabatil muslimin, dan juga daripada hukuman buat orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan. Biar tahu kita ya, orang-orang mukmin yang soleh nanti bakal dapat pahala dari Allah, bakal dapat balasan ya, wa jazaohum al-husna, balasan mereka kebaikan. Apa ya al-husna? Surga dari Allah Ta'ala gitu. Biar tahu. Makanya Allah Ta'ala itu kan menjadikan tempat kembali dua. Apa aja? Surga sama neraka. Dan yang mesti kita tahu, dua-duanya punya Allah. Bukan yang satu punya Allah, yang punya yang lain, enggak. Dua-duanya punya Allah. Jadi Allah enggak berebutan, disiapin dua sama Allah. Ya, terserah mau masuk yang mana. Begitu. Ya. Kalau masuk surga punya Allah, pengen neraka juga punya Allah. Kalau yang teman tempat adem ya surga, tapi yang teman tempat panas ya neraka. Begitu, tinggal pilih gitu ya. Dua-duanya punya Allah. Begitu. Dua-duanya punya Allah. Wa ila qauli hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqin al isyaratu bi qauli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim al ayat ya. Dan juga kepada keadaan perkara ini ya, yakni membaca daripada ayat-ayat Allah, membaca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaannya Allah, bagaimana tentang kebesaran Allah, bagaimana tentang kemahasombongannya Allah, bagaimana tentang kebenaran para rasul sekalian dengan mukjizat-mukjizatnya gitu. Ya. Mesti perkara ini kafian, sudah mencukupi fi ifadatil yakin, dalam memberikan faedah kepada yakin. Al isyaratu, oleh satu isyarat, bi qouli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala awalam yakfihim, apakah tidak cukup kepada mereka ya, anna anzalna 'alaikal kitaba, bahwa kami, kata Allah, turunkan atas dirimu al-kitabah, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka ya. Kita udah baca Qurannya masa gak yakin juga, kita udah baca ayat-ayatnya masa kita gak yakin juga.
begitu, mengapa dibaca kalau nggak yakin? Ya, maka dibacain buat kita, bahkan kita baca sendiri, kita artikan sendiri, kita pahami, kita renungin, tahu-tahu dia nggak yakin juga, begitu akan dibaca selama ini. Nah, gitu ya. Jadi mustinya ini telah memberikan faedah yang besar buat kita. Al-ayah, ya. Jadi itu sebab yang pertama, untuk menguatkan keyakinan, untuk membaguskan keyakinan adalah dengan memperdengarkan seorang hamba dengan hatinya dan telinganya. Jadi bukan cuma pakai telinga, tapi pakai hati. Makanya kalau kita baca Quran, direnungin, baca. Belajar baca Arabnya, ya, baca Latinnya, biar tahu artinya. Ada yang bingung, baca tafsirnya, ya, baca. Biar kita tahu, biar mantap. Dan kalau baca, diyakinin, makanya pakai hati. Biar ngedengarnya enak di hati kita. Jangan timbang sampai di telinga. Ya, jangan sampai timbang di telinga. Tapi dengan hatinya. Wasababu tsani, dan sebab yang kedua dari perkara yang dapat menguatkan yakin dan membaguskannya. Apa itu? Ayat nura bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ardi wa ma basallahu fiha min ajaibil masnu'ati wa badi'il. Ada sinnya. Maskunat. Maskunat apa? Ya kalau masnuat, mestinya temennya mau kawanat, masih saja mau kawanat. Jadi sama-sama makhluk ciptaan gitu ya. Wa ila ifadatihi al-yaqina al-isyaratu bi qouli ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Jadi sebab yang kedua di dalam menguatkan yakin dan membaguskannya ayat nura, yakni bahwa melihat seseorang bi'ainil i'tibari, dengan pandangan i'tibar. Ya. I'tibar ini pandangan pembelajaran. Ya, pandangan pembelajaran. Jadi kalau melihat sesuatu jangan timbang melihat terus udah, tapi jadikan i'tibar, jadikan pembelajaran gitu. Ya, jadikan pembelajaran. Ya, fi malakuti samawati wal ardi, yakni melihat dengan i'tibar di dalam malakuti samawati wal ardi, di dalam alam malakutnya Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, lihat alam malakutnya Allah yang di langit. Bagaimana matahari yang begitu gedenya menyinari dunia, tahu-tahu malam hilang. Hilang nggak kalau malam? Hilang. Ya, tahu-tahu ntar pagi terbit lagi, dari mulai sinarnya sampai tahu-tahu bulat gedenya matahari. Ya, awalnya ada sebelah kanan kita, lama-lama ke sebelah kiri kita, akhirnya hilang lagi. Terus kalau malam nggak kelihatan lagi, ngumpet di mana? Yang kelihatan bulan. Bulan walaupun orang kata indah seperti rembulan, tapi bulan nggak bisa nyinarin alam dunia seperti matahari. Bintang-bintang yang menggantung apa ada talinya, ya, ujung-ujung langit yang kita lihat di mana tiangnya. Itu yang kayak gitu jadi pembelajaran buat kita. Ya, kita lihat itu semuanya.
Yang di bumi apa lagi? Nanam biji tumbuh pohon, gitu, ya kan? Terus nancepin kayu jadi pohon, kayu singkong kan, tentu jadi pohon, gitu. Siapa yang bisa begitu tukang sulap, ada nggak? Allah atur semuanya, begitu. Apalagi kira-kira? Sebenarnya banyak. Cuma kita udah kebiasaan melihat aja, jadi kita anggap biasa gitu, jadi kita anggap biasa. Banyak, gitu, yang di bumi gitu ya, banyak. Ya, saya pernah tuh dulu di tempat mertua saya, depannya empang, Itu kalau lagi banyak airnya, ikan tuh banyak ikan. Gitu. Tahu-tahu datang musim kering, itu airnya hilang, ikan hilang, hampir 4 orang bakar sampah di situ. Bakar sampah itu di situ tuh di empang itu, kering mukanya. Kalau pakai akal saya ini belum dapat gitu. Udah buat bakar sampah segala macem, itu nggak ukuran sampai timbang seminggu 2 minggu, bisa sebulan 2 bulan. Tahu-tahu hujan lagi, airnya banyak lagi. Yang jadi takjub, tahu-tahu ikannya ada lagi gitu. Siapa yang tanam? Sedangkan akal kita tahunya tuh ikan itu hidupnya di mana? Di air. Itu tanahnya udah kering, udah sampai meletak, tau nggak meletak? Buat bakar sampah, air keringnya. Apinya itu ikan masuk ke selak-selak, ya nggak ada airnya juga. Ya hilang aja udah. Tapi tahu-tahu pas datang air lagi, penuh lagi, tahu-tahu ikannya ada lagi. Dan nggak kecil dulu, langsung masukin 2 jari itu nggak sempat tuh. Artinya ya sebenarnya ini hal yang aneh gitu musinya, tapi kita keseringan melihat begitu, jadi lihat biasa-biasa aja gitu, orang aneh gitu. Mungkin kalau dicari jawabannya sih ketemu, kali saya belum cari gitu. Coba ada di Wikipedia. Artinya itu ikan ngumpet di mana gitu, ya ngumpet di mana? Apa dulu timbang telurnya, ya selamat telurnya. Tapi pas airnya ada langsung gede, ya kan langsung gede, ya kecil dulu langsung gede. Sampai pas dari telur terus langsung banyak makan, langsung gede kan enggak, kita nggak tahu gitu. Tapi intinya itu termasuk keajaiban, ya keajaiban yang ada di kerajaan Allah di bumi. Wa ma baqallahu fiha, dan apa yang Allah Ta'ala sebarkan di bumi itu min ajaibil maswati, dari keajaiban ciptaannya, wa badil maswat ya, keindahan tempat singgah kita ya, maswat. Kalau masnu'at kawanat gitu ya, ciptaan dan makhluk Allah yang indah-indah. Wa ila ibadati al-yakina, dan kepada faedahnya, kepada yakin ya. Al-isyaratu, yakni oleh isyarat bi qouli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sanurihim, kelak kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina, yakni tanda-tanda kebesaran kami. Jadi ayat-ayat Allah itu mana tanda-tanda kebesaran Allah. Fil afaqi, yang ada pada setiap ufuk. Apa ufuk? Apa ufuk? Penjuru langit. Ufuk penjuru langit, ufuk. Ufuk barat, ufuk timur, itu ufuk. Dilihat aja, tahu-tahu taruh panas, turun hujan. Ya, bagaimana awan yang tadinya gelap atau putih, yang kita lihat habis hujan terang lagi, ada pelangi gitu. Ya, siapa yang bikin bisa begitu? Allah Ta'ala.
Langit terang jadi gelap, gelap terang lagi. Ada di sebagian wilayah malahan katanya nggak ada bedanya siang dan malam. Gitu. Ada nggak yang begitu? Negara mana? Mana? Norwegia. Ntar kita ke sana kita ya. Katanya tuh siang malam nggak ada bedanya gitu. Ya, padahal mataharinya sama nggak? Sama. Tapi kekuasaan Allah Taala yang kayak begitu tuh. Ya, kurang yakin apa lagi sama Allah Taala. Orang begitu. Wa fi anfusihim, dan juga kelak kami akan lihatkan tanda-tanda kebesaran kami kata Allah Taala yang ada pada diri kamu. Lihat aja diri kita. Ya maaf dulu kita timbang air yang muncrat dulu kita air yang kelihatannya kalau nggak muncrat terjadi gitu. Ya, mimma indafe itu air yang coba bayangin sama kita. Dulu kita sperma. Kira-kira kalau umpama kita lagi jalan, tahu-tahu ada plastik. Di plastik isinya sperma, air mani. Kita bawa pulang apa kita tendang? Ada orang yang merasa beruntung dapat sperma dalam plastik. Alhamdulillah. Ah, geli juga orang gitu. Dulu kita begitu tuh. Masuk ke rahim ibu kita. Terjadi pembuahan. Ya, yang dikata nanti jadi segumpal daging. Segumpal darah. Segumpal darah, segumpal daging gitu. Lalu dari alaqah lahman, ada alman ya, ada tulang-tulangnya. Sampai nanti umur 4 bulan di kandungan ibu kita, fayunfahu fihi roh, ditiupkan rohnya 4 bulan. Makanya kandungan oleh 4 bulan nanti udah mulai bergerak. Sampai akhirnya umur 9 bulan, 9 bulan 10 hari. Dilahirkan kita ke alam dunia. Ya. Dikata la ta'lamuna syai'a, kau enggak tahu apa. Tahu enggak kita? Kita baru lahir tuh enggak tahu apa-apa gitu. Jangankan ditanya presiden ente siapa yang enggak tahu. Nah, ibu bapaknya enggak tahu. Gitu, bapaknya gendong enak adem kayak gitu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Lalu jadikan pendengaran. Baru absar, penglihatan. Wal afidah hati. Makanya bukan mata dulu tapi pendengaran dulu untuk bayi lahirnya kita. Ya, mendengar dulu. Matanya sih masih remang-remang, lihat bayi remang-remang gitu. Dia masih duga-duga nih, apa saya bukan, ibu saya bukan, begitu. Kok kalau dari remang-remang apa saya ada cakepan gitu, tapi remang-remang lihatnya cakepan. Gitu. Dan pas udah mulai terang, kata bayi, gue kira bener cakep, itu lama tuh bayi. Wal afidah, baru kasih hati. Pada saat dapat hati di sini tuh, baru tuh bisa ngerasain. Makanya bayi kalau udah bisa ngelihat itu lebih antang ketimbang baru bisa dengar. Udah bisa ngerasain dengan akidah hatinya, itu bisa lebih antang lagi dari timbang ngelihatnya. Gitu. Dari mula-mulanya kita bayi lahir, tahu-tahu numbuh gigi kita numbuh nih, gigi numbuh, gitu. Numbuh gigi. Kuku numbuh nggak kuku? Numbuh nggak kuku? Numbuh. Makanya disarungin, bayi itu kan disarungin. Karena kukunya numbuh. Giginya numbuh ya? Disarungin nggak? Kok kuku disarungin, gigi kagak? Kan sama-sama numbuh. Hah? Lain numbuhnya. Kalau kuku numbuhnya terus. Kalau gigi numbuhnya terus kan? Nah kagak ada batasnya, udah segitu. Kalau gigi numbuh terus jadi sakral kita. Ada gigi susu, nanti nambah lagi usianya.
Ususnya naik nanti rontok lagi tuh, wasakotot rontok lagi tuh, giginya rontok. Sampai akhir nanti numpuk gigi yang baru. Rambut kita panjang nggak? Panjang. Habis panjang dirapin lagi. Kalau orang dulu tuh kalau bayi setiap robot dibotakin lagi. Ya, tiap robot dibotakin. Kenapa ada bahasa tiap robot? Karena habis dibotakin numpuk lagi. Begitu. Kalau nggak numpuk lagi nggak ada bahasa setiap robot. Begitu. Numpuk lagi rambut. Ya, rambut bajang, kalau nggak rambut bajang, rambut ari, rambut bawaan lahir. Ya, jubur lagi. Coba bayangin, kalau mama kita orang sekali cukur beres, yang kasihan siapa? Kang cukur, kasihan Kang cukur ya. Nasib lah begitu ada cukur. Tapi Allah nggak kayak gitu. Allah jadikan dicukur, nunggu lagi, cukur, nunggu lagi, cukur, nunggu lagi. Ya, ini semuanya kan ada pada diri kita. Jadi kalau kita mau lihat nih tanda-tanda kebesaran Allah, nggak usah jauh-jauh, lihat diri kita aja. Dulu timbang nggak usah ngomong, padahal lidahnya dia punya. Sekarang juga punya lidah, tapi dulu nggak usah ngomong, sekarang pentes lah. Gitu. Hah? Dulu waktu lahir punya kaki, sekarang dia punya kaki, tapi dulu nggak usah jalan, sekarang bisa lari. Apa bedanya? Begitu. Dulu nggak ngerti, sekarang banyak tahu. Usah begitu, begitu. Ya, ini semuanya adalah min ajaib, daripada keajaiban min masnuatillah, daripada makhluknya Allah Ta'ala, ya, ciptaan Allah Ta'ala. Hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sehingga menjadi nyata bagi mereka, jadi tidak semuanya nih, annahul haqqu, bahwasanya Allah itu adalah hak. Allah itu benar. Allah itu nggak ada keraguan di dalamnya. Makanya kalau ada orang yang masih meragukan Allah, yang pertama ini tanda kalau keyakinannya belum mantap. Ya, keyakinannya belum mantap dan dia belum pernah mencoba sesuatu kepada hal-hal yang bisa menguatkan dan juga membaguskan keyakinannya. Kalau kita orang sih mudah-mudahan nih harapannya keyakinan kita udah mantap. Ya, yang dikata seperti tahu Syamih, kayak gunung yang menjulang tinggi. Itu gunung kalau tinggi ke atas, ke bawahnya juga dalam. Ya, jadi gunung semakin tinggi ke atas, ke bawahnya juga makin dalam gitu. Ya, yang dikata la tuzal ziluhu, yang nggak bisa lagi menggoyangkan kepadanya sesuatu, nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa lagi kecuali nanti Allah cabut pada masanya itu gunung. Tapi kalau udah Allah cabut, maka berlaku tuh ila zulzilatil ardu, begitu. Tapi kalau nggak dicabut sama Allah, mau diapain juga tuh gunung mantep, kokoh. Nah, keyakinan yang kuat begitu. Makanya orang kalau yakin yang kuat itu sampai-sampai dikata ya perkara yang gaib syahadah, seperti nyata. Hal yang nggak kelihatan seperti nyata. Kenapa? Karena udah mantep keyakinannya. Yang udah mantep keyakinannya. Kayak saya bilang gini, ini namanya air teh. Ini air teh. Semuanya sepakat nggak kira-kira? Hah? Sepakat kenapa? Kelihatan sama mata, gitu ya. Kelihatan apa? Mata. Padahal kan bisa aja tahun itu kan ketapang. Beredar bisa. Cuman kita tahunya teh itu memang begitu, coklat, teh turun namanya. Gitu. Cuman kalau saya bilang ini rasanya manis. Percaya nggak semuanya? Percaya nggak? Ragu kita. Kenapa? Karena rasa nggak bisa dilihat gitu. Mesti cobain dulu. Kalau udah cobain, baru manis dari mana kan gitu. Ya, bisa baru. Itu sebab yang kedua. Ya, jadi sebab yang kedua, yakni dengan cara kita melihat dengan pandangan yang akibat kepada kerajaan Allah yang ada di langit dan di bumi, dan perkara yang Allah telah menyebarkan di bumi itu dari ajaibil masnuat, yakni dari keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban ciptaannya,
wa badi'il maskunat, dan juga keindahan maskunat ya kan, tempat tinggalnya gitu ya, di bumi ya. Al-Thalith, dan yang ketiga daripada yang dapat menguatkan keyakinan dan membaguskannya, ayya'mala ala muqtada ma'amana bihi zahiran wa batinan, bahwa berbuat seseorang ala muqtada, di atas kehendak ma'aman nabi, apa-apa yang dia imani dengannya, apa yang menjadikan kita iman kepada sesuatu, kerjain ya, kerjain zahiran wa batinan, baik zahir dan juga batin. Apa contohnya? Kita udah mengimani Allah, kita udah baca ayat Quran, udah iman sama Allah, biar nambahin mantap keyakinan kita dari iman yang udah ada. Jadi gini, ingat gak? Iman itu belum tentu yakin. Kalau yakin, udah pasti iman. Kenapa? Al yakinu al imanu kullu. Yakin itu iman seluruhnya. Iman seluruhnya itu yakin. Kalau baru iman belum sampai kepada yakin. Tapi kalau yakin udah kumpul iman semuanya. Ya, kalau yakin udah kumpul iman semuanya. Nah makanya apa yang bikin kita beriman? Amalin, kerjain. Kita iman sama Allah Ta'ala, maka zahir batin kita mesti berbuat sesuai dengan keimanan kita sama Allah. Allah perintahin kita sholat, maka sholat zahir. Urusan batin, Allah suruh kita bersyukur, ya, hati batin kita bersyukur kepada Allah. Saya udah kemarin sholat, saya udah tiap hari bersyukur. Bukan udah kemarin, udah tempo hari, bukan itu, tapi dikata wa yastamirra fi dzalika, dia mesti terus-terusan ya melakukan perkara yang dia telah mengimani dengannya. Terus sholat nggak sekali doang, sepanjang hayat gitu, baik yang zahir maupun yang batin. Kita kerjakan seperti apa yang kita telah beriman dengannya. Ya, wa yubdilal istita'ata, dan dia kerahkan tuh istita'ah akan kemampuannya, segenap kemampuannya kerahin. Ya, jangan sekarang iya, besok enggak, besok iya, sekarang enggak, ntar males, ntar rajin, jangan, tapi kerahkan segenap kemampuan istita'ah. Ya, fima hunalika, pada perkara yang ada di situ. Ya, kita kan pada mulanya nih ada perintah takhallaqu gitu ya. Bi khuluqillah. Kita disuruh berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kita disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa contoh akhlaknya Allah? Ya, Allah nggak makan, kita mestinya nggak makan. Allah tidur nggak? Mesti kita nggak tidur. Allah ngantuk kan? Enggak, mesti kita nggak ngantuk gitu. Ya, natahu usinatu gitu. Mestinya kita begitu. Tapi ya karena Allah nggak makan, sedangkan kita makan, kita jangan banyak makan. Gitu. Ya, Allah nggak tidur, kita suruh berakhlak dengan akhlaknya Allah, ya jangan banyak tidur. Gitu. Ya begitu maksudnya. Ya, makanya itu maknanya kayak gitu, istita'ah. Ya, bibadlil istita'ah, dengan mengerahkan kemampuan kita, apa yang kita mampu kerjain. Ya, karena perintahnya kita apa? Suruh apa? Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya. Tapi dengan ada istita'ah, ya, sebagaimana mampunya kita, segitu maksimalin. Wa ila ibadatihi, ya, dan pada ibadahnya, ya, ngambil kemanfaatannya, al isyaratu, oleh satu isyarat di qauli ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh fina kepada kami kata Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya pastilah kami akan berikan petunjuk kepada mereka subulana, akan jalan kami. Makanya mana sungguh-sungguh ini kita untuk urusan menjalankan amal kita dengan keimanan kita kepada Allah, jangan timbang sekali, tapi wayastamiru amalnya terus-terusan, ya, terus-terusan, jangan timbang sekali doang, tapi terus-terusan istiqomah, ya. Dan juga dengan apa? Bibadil istiqomah, kita kerahin kemampuan kita, begitu. Ya, kalau masih sanggup membayang surah rawatib, jangan timbang yang wajibnya doang, kerjain surah rawatibnya. Ya, kalau masih mampu puasa Senin Kamis, biar Kamisnya. Kalau umpama orang bilang saya mah jangankan maghrib, isya juga saya buka puasa kuat isya, saya isya aja dah. Begitulah kira-kira. Kalau sesuatu yang udah dibatasi sama syariat, jangan dilebihin, dikurangin jelek, dilebihin makin jelek. Gitu. Bayang lohor 4, itu mah orang-orang lemah. Kalau semua beda, saya zohornya mah 5. Begitu. Boleh nggak begitu? Lah kagak boleh. Dikurangin jelek, ditambahin mungkin jelek. Pas kalau syariat mah. Begitu. Jadi mana istiqomah, kemampuan kita bukan kemampuan kalau kita mampu kuat, kita lebih-lebihin dari syariat, enggak. Tapi kita bikin kualitasnya bagus. Gitu. Kualitasnya bagus, bukan melebihin dari apa yang udah Nabi syariatin lagi, tidak salah. Gak boleh. Dari sini nanti itu kita masuk kepada ilmu fikihnya bagaimana, ya, segala macam. Begitu. Ya, kalau kita bisa begitu, terus saja kita beramal dengan sesuatu yang telah kita beriman kepadanya, ya, seperti pada Allah kita beriman, maka amalin segala sesuatu yang bisa meningkatkan iman kita, maka nanti itu bisa meningkatkan kekuatan dan bagusnya keyakinan kita. Ya, wa min tamaratil yaqini as-suhunu ila wa'dillahi wa sifatu bi dhamanillahi wal iqbalu bi qadhil himmati 'alallahi, ya, wa tarku ma min sya'nihi ayyushkila anillahi ta'ala wa ruju'u fi kulli halin ilallahi wa istiradu taqati fi ibtighai maradatillah. Sudah kalian lihat, wa min tamaratil yaqini wallahu a'lam. ولا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول